Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat video menggunakan Adobe Premiere Pro. Di sini Adobe Premiere yang saya gunakan versinya yang 2019. Ya, di sini Adobe Premiere saya sudah terbuka. Tampilan awal yang saat kita buka Adobe Premiere adalah tampilan home seperti ini. Di sini ada pilihan New Project atau Open Project, dan di sini ada Recent, Project Recent. Kalau kita sudah sempat membuat beberapa project, dia akan muncul di bagian Recent di sini. Dan kita bisa membuka project lainnya dan memilih Open Project. Dan New Project kita bisa membuat project baru. Karena kita akan membuat sebuah video baru, kita klik New Project. Di kolom name kita bisa memberikan nama project kita sembarang. Mungkin kita beri nama video simple untuk belajar. Dan sini adalah lokasi tempat kita menyimpan di mana nanti. Bisa kita pilih mau simpan di mana. Kalau di sini saya simpan data D dan berikan folder Adobe Premiere Project. Nah, untuk para pemula seperti saya juga mungkin di sini tidak usah di otak-atik, langsung saja klik OK. Adobe Premiere Pro ini lumayan berat ya untuk laptop-laptop yang speknya sekitar mid end. Untuk low end mungkin agak sedikit berat. Nah, ini tampilan editingnya di dalam Premiere Pro. Di sini saya punya 3 tab. Ada tab program, timeline, dan project. Pada dasarnya ini sudah saya buat sedemikian rupa agar menyesuaikan cara saya mengedit sebuah video di Adobe Premiere. Di tab project sini ada beberapa tab yang lainnya, sesi grafik, effects, effect control, dan memiliki fungsinya masing-masing. Dan di sini ada tab program dan timeline. Di tab program ini, ketika kita memasukkan sebuah video, maka video itu akan tampil di sini. Dan timeline, kita bisa tempat kita mengedit video-videonya. Dan di project, kita bisa masukkan beberapa bahan yang ingin kita gunakan, seperti video, musik, atau mungkin foto-foto yang akan kita masukkan dalam video. Langsung saja untuk memasukkan bahan-bahannya, kita bisa klik kanan, klik import, lalu kita cari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, ini bahan-bahan yang saya gunakan ada di sini. Langsung saja kita klik semuanya yang dibutuhkan, klik open. Setelah itu Premiere akan mulai import file-file yang kita pilih tadi. Setelah itu akan muncul file-file itu di project. Untuk memulai edit video, kita bisa pilih, langsung saja kita pilih video yang ingin kita tampilkan di awal. Mungkin saya akan menampilkan ini, video air laut. Di sini bisa kelihatan videonya yang ingin kita edit. Kita bisa mengedit video-videonya yang ingin kita edit di sini, atau mungkin bisa kita play menggunakan klik spasi atau klik
di sini play dan stopnya. Di tab bagian sini, bagian biru muda ini sampai ke atas itu bagian video atau foto yang akan ditampilkan di video. Dan bagian bawah sini adalah bagian untuk suara, untuk audio. Nah, karena di sini videonya kita tidak punya suara, mungkin kita bisa masukkan lagu untuk memperindah suasana. Memasukkan audio akan di bawah sini. Kita coba klik spasi. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat di bagian awal-awalnya tidak ada suara, mungkin kita bisa langsung potong agar bisa munculkan suara di awal, di tampilan awal ini. Kita bisa cut menggunakan klik C pada keyboard, lalu klik kiri di bagian mana yang ingin kita potong. Nah, kita lihat di bagian sekitar sini, kita bisa potong, klik kiri, lalu kita klik mouse selection tool atau klik V pada keyboard, baru kita klik bagian yang telah kita potong tadi, baru kita hapus. Cukup klik delete pada tombol keyboard, lalu kita bisa drag audio ini. Itu baru kita lihat lagi. Oke, terlihat bagus ya. Lalu kita coba masukkan lagi video yang lainnya, mungkin video slow motion ocean. Mungkin kita bisa potong video ini agar tidak terlalu banyak. Sekali lagi kita potong menggunakan keyboard C dan klik keyboard V dan klik bagian yang ingin kita hapus. Dan kita drag video yang ingin kita gabungkan. Nah, kita lihat lagi. Oke, ternyata bagus. Oh, di sini video yang satu ini terdapat suara. Kita bisa mematikan suaranya dengan klik mute di sini, mute track, sehingga di video ini tidak akan ada suaranya. Kita bisa potong lagi videonya, lalu kita hapus bagian yang tidak perlu, lalu kita masukkan lagi video yang lain. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah kelihatan bagus. Sini saya menggunakan beberapa video klip dari para penyanyi terkenal di dunia. Mungkin kita masukkan sembarang saja. Teman-teman bisa masukkan video-video sembarang yang ingin teman-teman gunakan di sini. Karena di sini hanya sebagai contoh. Kita potong bagian sini. Kita hapus lagi. Misalkan kita ingin menampilkan Michael Jackson. Kita masukkan ini fotonya di bagian sini.
Nah, di sini terlihat fotonya terlihat kecil, kita bisa menyesuaikan ukurannya dengan klik file fotonya ini. Lalu kita lari ke tab Effect Controls. Pada bagian motion, position and scale. Position ini mengatur posisi fotonya, bisa dilihat di sini. Baru kita hanya ingin menyesuaikan ukuran fotonya dengan layar, jadi kita bisa pilih scale, kita atur ukurannya. Kita cukup klik di bagian sampingnya dan kita klik kiri tahan. Ini geser ke kanan atau ke kiri. Oke, sekitar 10 cukup. Lalu kita coba lihat lagi. Kita masukkan video Michael Jackson. Oke, kita ambil bagian-bagian yang hanya kita perlukan. Sebelum itu kita coba atur lagi scale-nya, paskan dengan layar. Klik bagian videonya, lalu scale-nya kita ukur. Mungkin di bagian Michael tampil. Sekitar bagian sini kita cut, lalu kita potong bagian yang tidak perlu, kita hapus, kita geser lagi, kita drag, kita lihat lagi. Oke, sekitar segitu cukup, kita cut lagi, lalu kita buang lagi video yang tidak perlu. Lalu kita akan masukkan lagi video mungkin Bruno Mars, kita masukkan fotonya dulu. Kita lihat ukurannya, karena kurang pas kita atur lagi. Cukup klik di bagian timeline di fotonya, nah klik tab Effect Controls lagi, dan atur scale-nya sampai pas di layar, sekitar segini cukup. Lalu kita masukkan lagi video klipnya, kita lihat. Ambil dari bagian sini, kita cut lagi, lalu kita potong yang tidak perlu. Seperti tadi, caranya tetap sama. Kita lihat lagi. Oke, kira-kira cukup. Lalu kita cut lagi, lalu kita hapus yang tidak perlu. Yang masukkan lagi yang terakhir, Ed Sheeran. Kita lihat kalau fotonya sudah pas, lalu kita akan masukkan video klipnya lagi. Oke, kita ambil dari bagian sini, kita cut lagi, potong bagian yang tidak perlu, tarik lagi. Oke, kira-kira cukup, kita cut lagi. Dan di sini kita perlu memberikan nama artisnya. Pada bagian sini kita bisa menambahkan teks menggunakan type tool di sini. Kita klik, baru kita klik di bagian program, kita ketik
kata-kata, misalkan namanya Michael Jackson. Karena di sini kurang jelas, kita bisa atur di bagian efek control. Pada bagian teks, kita bisa mengubah fontnya. Sini font master sudah cukup bagus. Kita bisa ngatur warnanya pada appearance, pada fill. Mungkin kita beri warna putih sudah pas. Warna putih. Tampilkan di sini kelihatan. Selanjutnya bisa kita taruh di paskan di bagian fotonya. Taruh bagian foto yang lain. Seperti tadi caranya. Klik type tool, klik pada program, dan kita ketikkan kata-katanya. Mas. Mungkin bagian sini sudah kelihatan. Kita juga bisa mengatur ukurannya di sini. Mungkin kita bisa taruh di sini, cukup bagus. Dan atur posisinya lagi. Dan video yang terakhir, Ed Sheeran. Seperti tadi caranya, kita ketik Ed Sheeran. Oke, kelihatan bagus. Atur posisinya. Oke, pada bagian akhir kita bisa menambahkan kata-kata, mungkin terima kasih. Caranya kita bisa menambahkan semacam title. Kita klik di bagian tab File, New, dan klik Legacy Title. Beri nama titlenya. Mungkin title 1 pas. Klik OK. Kita edit apa yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita ketik di sini thank you. Atur ukurannya sekitar segini. Baru kita atur rotationnya, mungkin biar sedikit menarik. Setelah pas, di bagian kanan sini kita bisa mengatur fontnya. Sini saya menggunakan font yang regular. Lalu di sini kita bisa mengatur warna tulisannya. Mungkin bisa hitam, putih, atau merah. Kita coba warna merah. Setelah selesai kita klik close. Nah, gitu item tadi akan muncul di objek kita. Kita bisa drag ke dalam timeline dan dia akan muncul. Setelah kita lihat dari tadi, setiap pergantian video terasa hambar karena setiap pergantian video hanya mengganti begitu saja tanpa ada transition. Kita bisa masukkan transisi yang default dari Adobe Premiere Pro. Kita bisa klik kanan di bagian video yang terpisah ini, klik kanan dan apply default transitions. Dengan begitu, setelah kita lihat akan tampil seperti ini. Transition videonya akan terlihat lebih halus. Kalau kita ingin mengubah transition yang berbeda, kita bisa klik effects. Kita cari di video transitions. Sini ada beberapa transition yang disediakan di Premiere. Kita bisa coba menggunakan keep spin. Cukup di drag, masukkan
ke bagian video yang ingin kita berikan transitionnya. Dan kita bisa lihat seperti itu contohnya. Begitu juga pada teks, mungkin kita berikan default transition, lalu kita berikan transition pada setiap potongan video. Mungkin kita bisa beri upload default transition semua. Coba kita lihat dari awal. Oke, sudah bagus kelihatannya. Di sini kita bisa atur seberapa lama tampilan video yang ingin kita tampilkan. Misalkan foto gambar thank you ini, kita bisa drag bagian ujungnya sampai mana yang kita inginkan. Lalu kita bisa motong audio musik kita. Oke, kita paskan sampai ujungnya thank you. Nah, karena pada bagian ujungnya audio tadi tiba-tiba terpotong, agar tidak terdengar kaku, kita bisa berikan default transition juga. Nah, begitu selesai video, audionya tidak akan langsung tiba-tiba menghilang. Nah, setelah selesai kita bisa ekspor, klik di file, ini ekspor media. Di sini kita pilih formatnya H264 saja. Kita beri nama filenya, klik di bagian output name. Mungkin kita beri nama finish video. Bisa kita taruh di bagian project kita. Kita save. Setelah itu kita klik use maximum render quality. Lalu kita klik export. Setelah ekspor selesai, videonya akan bisa kita buka. Oke. Ya, itu saja kira-kira tutorial
pembuatan video simple menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Mungkin untuk Adobe Premiere Pro yang tahun-tahun yang lebih lama lagi atau mungkin yang untuk lebih terbaru lagi nanti tampilannya akan lebih berbeda. Tapi kira-kira kurang lebih sama untuk cara pembuatan videonya, hanya saja mungkin tampilannya atau mungkin beberapa fitur akan ditambah pada Adobe Premiere lain. Ya, sekian saja untuk tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.